Oke teman-teman, balik lagi ke channel Beta. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang paling penting dari sebuah crash gear, yaitu dinamo. Nah, ini dia beberapa koleksi dinamo gue, bukan koleksi ya, dinamo yang gue punya. Nah, ini kita bakal ngebahas yang Bandai dulu, yang umum lah ya. Bandai itu yang pertama itu ada dinamo standar. Ini kalau kalian beli dinamo yang masih baru, CG yang masih baru atau bawaan sasisnya gitu, biasanya teman-teman pada jual yang dinamo bawaan. Nah, biasanya ada marking di sini Mabuchi motor. Mabuchi sama kayak dinamo Tamiya ya. Ini sore agak kotor, emang jarang banget sekarang udah gue mainin. Nah, dari dinamo standar itu biasanya bawaan turbo ya, kayak apa namanya, shooting phantom gitu, bawaan dari box kayak yang standar. Nah, kayak gini kakak juga dia bawaannya Mabuchi motor, dinamo yang biasa gitu, nggak terlalu kenceng. Makanya gue heran CG segede ini dinamonya yang biasa, CG nitro gitu, dinamonya biasa semua. Nah, ada satu lagi dinamo itu namanya dinamo V1. Dinamo V1 ini justru lebih kenceng dari dinamo standar, dan itu didapetin dari CG starter yang notabene ringan banget. Lihat modelnya aja kecil banget. Nah, coba kalian bandingin, CG sekecil ini dapat dinamo sekencang ini gitu, sedangkan CG segede ini dapat dinamonya lemah banget lah gitu, standar lah. Nah, kayak gitu bedanya kalau dari fisik. Nah, ini V1 ya. Ini V1 kalau dari fisik, kalau kalian lihat di bagian depannya nggak ada lubang ya. Ini ada lubangnya kotak, ini nggak ada. Terus bagian atasnya, bagian apa ya namanya ini ya, kepala dinamonya, tutup dinamonya ini dia kalau standar tuh lurus. Wah, ini V1 juga jangan-jangan? Enggak, bukan. SCM ini SCM motor. Jadi ini bukan V1 ya, cuma emang mirip aja, tapi tabungnya ini standar sih. Nah, ini nggak ada lubangnya, terus juga ada garisnya ini dua, jadi dia nggak nyambung langsung kayak gini. Terus juga sama aja sih, cuma paling kalau ngebedain lubang ini aja nih di rumah dinamo sama tutupnya kayak gini. Yang lainnya sama, mungkin kawat tembaganya ya, tembaganya di dalamnya gua nggak mau bongkar lah, ribet. Oke. Ini yang bawaan box. Terus yang dinamo opsionalnya atau dinamo upgrade lah ya, bawaan upgrade itu dari Bandai ada Hidas. Ini Hidas, terus juga ada, gue pegangin satu-satu dah. Ada Hidas, di sini juga ada Hispin. Ini ada Hispin. Terus juga ada Megaspec. Ini Megaspec. Ada satu lagi itu Bonbon, namanya dinamo Bonbon, yang kayak gini dinamonya. Itu kayak seri spesial ya, gue nggak ngerti deh itu dalam rangka apa, tapi ngedapetinnya agak ribet juga sih. Kita jangan cari yang ribet-ribet deh kalau buat mainan kayak gini, ada dinamo aja syukur. Nah, opsional ini Hidas sama Hispin tuh dijual terpisah ya. Ada juga dijual terpisah, jadi kayak dia ada boxnya sendiri kayak gini boxnya. Itu bisa juga didapetin dari apa ya, dari ini, oh ya, dari box bawaan box dinamo bawaan box itu dari seri WSO itu paling sering kayak gini. Nah, ini gue Hidas baru apa ya, gue lupa sampai namanya, apa ya, Megadust Striker MDS ya kan. Nah, itu dinamonya ada bawaannya Hidas. Terus juga ada apa tuh lagi Arc gitu kan, MSL gitu, itu dinamonya udah Hidas, Hispin kayak gitu kan. Bawaan boxnya WSO ini emang dinamonya keren-keren, bawaannya bukan yang standar lagi ya, nggak usah gue buka lah. Nah, terus kalau buat diukurin kekuatannya kenceng mana,
ada datanya kayak modelnya. Kalau yang normal ini cuma yang normal nih, ini cuma 15.000 rpm tapi torsinya 15 gram. Gue males kalian baca aja lah, cari data-datanya ada di grup GFI atau CGI. Di situ ada keterangan data-datanya gitu kan, torsinya berapa, speednya berapa gitu. Gue bahas ini secara pengalaman aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngurutin, kalau gue pribadi mau ngurutin buat dinamo itu dinamo standar yang dari Bandai nih, dinamo standar ini yang paling bawah, dan yang kedua itu spin. Soalnya gue sering banget setting das daripada spin, jadi gue ini urutin nomor keempat, ini kelima, ini keempat, dan yang ketiga itu dinamo hidas. Karena emang gue sering setting yang ngedas, jadi ini gue rekomendasiin ke buat kalian yang suka settingan das. Dan yang ketiga, yang keempat itu V1. V1 nih kayak apa ya, di atas ini sedikit lah, di atas ini sedikit. Jadi kalau buat settingan kayak rekomendasi kayak settingan berat kayak gini kan, WAW, MVTD, Trader, ini kan berat nih lumayan, mungkin sekitar di atas 170 atau 180 gram berat CG nya kalau di sama dinamo segala baterai. Jadi ini masih kuat, ini kuat juga, cuma kayaknya kurang kenceng gitu. Yang terakhir Megaspec, ini dinamo gila banget. Kalau kalian pasang di CG itu biasanya langsung keluar, bukan menang, keluar gitu. Buat orang biasa pakai ini di Tamiya juga, Tamiyanya di track Tamiya jalur itu Tamiyanya terbang. Jadi ini nggak gue rekomendain, walaupun emang ini agak mahal ya. Kalau buat harga biasanya sih kalau sepaket itu kayak Hidasi Spin kayak yang tadi itu mungkin sekitar di atas 150 sampai 200 ribu. Nah kalau misalnya yang V1 ini agak susah ya gue carinya, juga rekomendasiin. Pokoknya kalian kalau mau cari dinamo V1 mungkin ada di CG starter lah, kalian beli baru, atau ada yang mau jual kalian WTB aja di grup. Nah untuk Megaspec ini kemarin dulu banget sempet nyentuh harga sampai 150 atau 200 gitu ya, awal-awal banget lah tahun 2015-16 lah. Cuma sekarang ini mungkin jarang banget yang mau, makanya gue simpan aja, biasanya gue buat kenang-kenangan. Nah kebetulan gue juga dapet dinamo ini ya, dinamo nih. Ini kata waktu itu yang jualnya katanya, Mas ini V1 loh katanya. Ya udah nggak apa-apa deh, udah gue ambil gitu kan. Ternyata setelah gue bandingin kayak kok CG gue dibandingin sama V1 yang asli ini kok kayaknya pelan gitu kan. Gue penasaran kan, gue ada hidas lagi nih, satu lagi ya, emang agak ngeletek ya. Gue coba kletek, jebret, nah 3050, ternyata sama. Ternyata bukan V1 yang gue dapetin ini nih, ternyata dia hidas. Oke. Ternyata dia hidas. Tuh. Tapi kalau gue yakin ini V1 sih, soalnya dalamannya juga lilitannya agak beda. Pas gue nyalain juga emang lebih kenceng daripada yang lain. Nah ternyata dia hidas. Ya oke lah, nggak masalah. Gue juga emang sebenarnya dari semua dinamo ini udah jarang banget sekarang gue pakai dinamo yang Bandai. Gue lebih seringnya pakai dinamo Tamiya. Dinamo Tamiya yaitu Torque-Tune sama Atomic. Dua dinamo ini lumayan kenceng banget ya, mungkin hampir sama kayak V1 atau di atas V1 lah, di bawahnya Megaspec. Ini Megaspec nggak usah kita bahas lah, gila banget soalnya speednya nggak karu-karuan. Nah ini enak banget dinamonya, nggak tahu kenapa kalau misalnya CG kayak King Kaiser atau yang berat-berat kayak gini, gue pribadi ini juga dinamonya ini sebenarnya yang Torque-Tune ini gue pakai di CG ini, andalan banget. Dia ini jago kandang ya, jadi kalau turni di luar daerah dia pasti kalah. Jadi kalau misalnya turni di teman-teman gue yang di Serang ya menang terus gitu biasanya. Nah ini Torque-Tune ini berasnya gue ganti biar nggak terlalu apa ya, kan gue bawaan dinamonya itu kan dia berasnya beras batu ya, beras batu itu kayak agak nyepit. Nanti gue coba ya. Nah
Ini torque tune itu lebih spesialisasi ke torsi. Jadi CG itu kan perlu torsi ya, bukan speed. Jadi ini lebih cocok banget kalau kata gue ya. Sedangkan buat atomic itu kayaknya lebih ke speed deh. Ini jadi kalau misalnya buat spin ini enak banget. CG-nya pasti sering banget spin. Dan ini torque itu lebih ke ini torque, ini atomic kedas kayaknya ya kalau nggak salah ini kedas. Tapi dari kedua CG ini kedua dinamo ini baterainya jadi cepet banget habis ya. Mungkin perbandingannya kalau dinamo yang biasa Bandai ini bisa sampai 5 ronde ya, ini 4 ronde doang gitu tuh performanya gitu. Jadi emang agak cepet habis lah buat ke dinamo. Tapi gue paling seneng pakai yang torque tune ketimbang yang atomic. Pokoknya kalau dinamo itu gimana ya, tergantung settingan CG kalian sih. Makanya kalau misalnya kalian mau nyoba rekomendasiin bang dinamo yang enak buat CG apa, ya tergantung kalian gitu kan. CG-nya mau disetting kayak gimana gitu, mau settingannya sering das atau sering spin, kelihatan wah ini enak nih gitu kan CG-nya. Jadi gue CG-nya enak nih, kayaknya menang deh, ya lo pakai aja gitu kan. Tapi teman-teman gue sekarang kebanyakan pakainya yang dinamo Tamiya ketimbang dinamo yang Bandai. Tapi kalau kalian punya dinamonya yang Bandai aja nggak masalah sih, nggak masalah. Nih gua kasih tipsnya. Kalau misalnya dinamo kalian Bandai, nah ini standar nih, kalian coba ganti brushnya pakai brush lempengan. Ini cara bukanya. Kayaknya kalian perlu juga deh tang kayak gini tuh, namanya tang apa, mereknya Tekiro. Jadi kalau buat bongkar dinamo ini gampang banget, tinggal kayak gini. Susah juga ya. Ya atau pakai obeng min lah, pakai ini mah. Kalau pakai tang kayaknya terlalu vulgar banget deh, takutnya patah malah. Oke, udah kebuka. Nah ini dia. Nah ini pakai brush batu ya, brush batu. Nah brush batu ini kan lumayan agak apa ya namanya ya, media yang nempel di apa namanya ini, angkur ya, kepala angkurnya ini lumayan banyak tuh. Kayaknya agak bikin gesekannya lebih banyak, terus juga nyepit. Makanya gue saranin kalau biar enak ya dinamo standarnya, kalian pakai brush yang lipet. Sebentar. Nah ini udah lepas nih, brush yang lembaran brush lembaran. Ini brush lembaran, ini lebih murah ya kalau di toko Tamiya. Nah ini tinggal lu lipet, ada polanya ya, tinggal lu lipet terus lipet lagi miring. Nah kayak gini, terus lu masukin ke sini. Oke. Nah kalau udah semua tinggal lu pasang, lu bikin kanan kiri ya, ini contoh aja. Jadi kalau lembaran ini dia nggak terlalu kenceng, buat ngejepitnya itu nggak terlalu kenceng dibandingkan yang brush ini. Terus juga buat kalau misalnya apa nih, nempel ke angkurnya ini, itu juga daya geseknya cuma sedikit ya. Jadi performa si dinamo bawaannya ini bakalan lumayan naik. Kemarin gue udah coba, lumayan naik, enak lah gitu kan, lebih enak dibandingkan sebelumnya gitu. Ada beberapa yang udah gue pakai, yang ini pakai yang brush lembaran juga. Terus ini yang torque tune juga, yang torque juga pakai brush lembaran juga. Nah terus kayak gitulah kalau buat ganti brush. Ini yang dinamo Bandai sama Tamiya. Kalau misalnya kotor, ini andalan gue pakai standar, mereknya standar ya.
Ini kalau standar nih dia kayak nggak ninggalin bekas gitu ya, jadi residunya nggak banyak, nggak kayak WD gitu. WD itu kan sebenarnya buat penetran ya, bukan pembersih. Penetran tuh jadi kayak kalau ada karat gitu, baut susah dibuka, itu pakai WD gitu. Nah kalau ini khusus buat kontak cleaner, jadi kayak buat kelistrikan gitu, buat listrik. Pokoknya anak Tamiya lebih paham deh. Gue taunya juga dari teman gue yang sering hobi main Tamiya balapan lah gitu kan. Ini lebih bagus. Jadi kalau misalnya dinamo udah kotor, kayak gini kan, lu lihat di dalam ada kayak brush angkurnya kayak kotor gitu kan, lu semprot sambil ini dinyalain, disemprot. Sebentar gua simulasiin. Ini ada sasis VT, bakal kita simulasiin buat cara bersihinnya. Oke. Nah, jadi nyala nih. Nah, kalian dengar tuh. Jadi tinggal disemprot aja. Tuh, lebih kenceng kan suaranya kalau kalian dengar. Ya, lebih kenceng, jadi yang tadi hitam-hitamnya juga hilang. Ya, lebih lancar lah suaranya dibandingkan yang tadi. Nah, ya kayak gitu. Tapi ini bakal apa ya namanya, bleberan ya namanya, oli si ininya ini bleberan. Tinggal kalian pukul-pukul pakai, bukan pukul-pukul, pakai tisu aja, kalian lap-lap gitu sambil digetok-getok biar si olinya itu atau pelumas standarnya ini biar bersih, biar jatuh. Biasanya gue kalau turni juga ikut turnamen berapa ronde gitu kan, 3 atau 4 ronde, enggak lah 3 atau 3 kali battle lah. 3 kali battle berarti sekitar 6 ronde lah. Kalau satu ronde itu 2 kali main, berarti ya itu biasanya gue semprot. Biasanya juga temen-temen gue ada yang biasanya langsung ya, biasanya dicoak kayak gini tuh biar disemprot langsung pas di dinamonya. Jadi kalau VT kan enak tuh, ada lubangnya. Nah kan, jadi ketika nyala kayak gitu kan, jadi nggak usah bongkar-bongkar, langsung disemprot. Ya kayak gitulah, enaknya VT tuh kayak gitu. Terus kalau kalian mau coak boxnya ini, tutup dinamonya ini, kalau kalian mau coak ya pakai gergaji bisa, pakai gergaji besi bisa, pakai cutter juga bisa. Tapi kalian harus hati-hati, soalnya kalau cutter itu kan tajam, pokoknya hati-hati. Nah kayak gini ya. Oke. Ya ini mah simulasi aja ya. Kalian pasti bisa bikin yang lebih rapih dibandingkan ini. Nah, jadi ketika udah dicok gitu kan, tada, ada lubangnya. Ya kayak gini lah modelnya, dicok. Jadi lebih gampang buat dibersihin. Ini mega spek juga gue coak ini biar gampang dibersihin kayak tadi. Bisa juga kayak yang digergaji ya. Sebentar, oh ini dia gergaji. Nah masih nempel nih, udah aja langsung kalian potong ya kan, seret ya kan. Baru nanti ketika udah selesai, baru kalian bongkar ininya, dibersihin sisa potongan-potongannya kayak gitu. Itu dari dinamo yang Bandai. Ada lagi dinamo yang dari CGKW itu ada dari gue yang punya ini Giada, mana ya, oh ini Giada nih, tutupnya putih. Giada nih, ada yang tutupnya putih, ada yang tutupnya hitam. Apaan nih? Atau udah, pokoknya dia Giada tuh biasanya hitam dah.
ada yang tutupnya putih. Terus ada yang dari GS Gold Sigul, terus sama Hypo. Lo tahu ini Hypo walaupun KW dinamonya kenceng banget nih. Jadi kekurangannya kalau Hypo ini, nah ini dinamo nih dari keempat ini, nih sebentar gua kasih. Nah, ini Gold Sigul, mereknya kayak gini nih, Gold Sigul. Biasanya dia CG turbo kayak Phoenix, Bullet, Gaiky gitu kan, terus Phantom, pokoknya turbo evolusi lah. Sama turbo V1 juga ada nggak ya? Kayaknya ada deh turbo starternya Gold Sigul itu, cuma turbo lah dia tuh. Nah ini dinamonya kayak gini, biru. Terus Giada gue nggak punya boxnya yang baru, emang dia nggak ada boxnya. Satu lagi tuh Hypo biasanya boxnya kayak gini ya, ada kopernya kayak gitu. Nah ini mereknya Hypo, yang dia sasisnya putih, VW nya ngaco lah gitu kan, original Hypo. Nah ini yang Hypo itu torsinya kenceng banget, lumayan lah gitu, lumayan kenceng. Cuma kalau panas keseringan pakai, udah berapa ronde ya, 4 atau 5 ronde gitu, itu biasanya powernya ngedrop. Jadi nggak gue saranin lah. Biasanya kalau teman-teman gue pada dioplos gitu, magnetnya pakai apa gitu kan, terus rumahnya pakai apa gitu, rumah dinamonya ini. Jadi kenceng banget, lebih kenceng dari GS, tapi cepet ngedrop. Jadi tenaganya di awal doang, kalau udah panas. Makanya teman-teman gue juga kadang kalau misalnya udah panas banget, wah ngedrop nih, semprot biar dingin. Ini juga standar ini dingin loh, ngedinginin dinamo yang panas. Jadi kalau kalian semprot banyak-banyak, dia bakalan adem. Nah ini GS ini lumayan juga nih, lumayan kenceng, lebih kenceng dari yang Bandai malah gitu kan, lebih kenceng dari yang standar Bandai. Ini lumayan kenceng. Tapi kalau misalnya udah kalian ganti brasnya kayak tadi yang Bandai, itu enak, lebih enak daripada ini kalau kata gua. Nah ini juga kelemahannya sama yang GS itu, kalau panas dia ngedrop, speednya ngedrop. Makanya sering-sering disemprot dia pokoknya kalau pakai dinamo GS. Nah yang Giada ini ya hore-horean aja lah. Yang penting CG kalian nyala lah gitu kan, buat nostalgia. CG gue nyala ya dulu gue main gitu kan, ya kayak gitulah. Buat hore-horean. Tapi yang dinamonya Giada itu, yang dinamonya tutupnya putih ini lumayan kenceng. Gue dapet beberapa ya, 2 kalau nggak salah itu gue dapet second. Tutupnya putih ya lumayan kenceng juga gitu tuh. Kalau buat CG ringan ya, CG ringan kayak ya turnamen kayak turbo biasa lah gitu tuh, nggak yang berat-berat sampai kayak beat impulse apa segala masuk gitu tuh. Jadi kalau misalnya mau gua urutin, kalau dinamo yang KW itu yang pertama itu GS yang pertama, soalnya ini dia torsinya enak banget, kenceng banget. Kalau misalnya kalian buat CG yang rada berat pun lumayan enak. Terus yang keduanya itu Hypo, walaupun torsinya emang lebih kenceng daripada yang GS, tapi kelemahannya dia paling cepat panas. Jadi ini gua kasih posisi kedua. Sedangkan kalau yang Giada nggak terlalu gua rekomen ya, yang penting nyala aja lah CG kalian. Tuh untuk dinamo. Terus tetap ya gua saranin kalau dinamo tergantung settingan kalian mau kayak gimana. Jadi ya sering-sering battle di arena aja buat nentuin gimana settingannya. Oh iya, nih yang kelihatan aja nih, ini dinamo Tamiya Island kalau nggak salah mereknya, itu dinamo Tamiya lokal ya. Walaupun kayak gini juga ini lumayan kenceng loh, lumayan kenceng, mungkin hampir setara sama kayak GS, dan tadi itu kelemahannya, kalau misalnya dia panas udah 4 ronde gitu udah lemes, dinamonya udah nggak enak kalau buat battle gitu. Dan ini beberapa juga ada yang udah gua ganti kepala rumah dinamonya. Ini GS ya, tetap aja walaupun udah kayak gini, wah
gue ganti ya biar adem gitu. Ada lubang-lubangnya ya tetap aja, kalau udah panas tetap ngedrop ya. Oke, terus apalagi ya, kayaknya udah semua dinamo yang gue bahas. Pokoknya kalian sesuaiin sama kriteria CG kalian kalau misalnya buat battle. Kayaknya segitu aja dari gue. Kalau misalnya ada masukan atau komentar pengen di review apa gitu, silakan komen di komen. Segitu aja dari gue. Terima kasih.